Salam sahabat yang dikasih Tuhan. Nah, pada hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membahas mengenai topik, bisakah orang percaya menerima tanda antikris? Ada banyak tafsiran dan kemudian diajarkan kepada orang lain mengenai nubuatan akhir zaman di kitab Wahyu 13. Mengenai salah satunya adalah antikris. Salah satu tafsiran yang menggugah perhatian saya adalah mengenai tanda antikris pada tangan kanan seseorang atau pada dahinya. Wahyu 13 ayat 16. Di antaranya ada yang mengatakan tanda yang sering dihebohkan yaitu microchip boleh diberikan di tangan kanan atau di dahi. Karena pemberian tanda ini tidak berpengaruh kepada keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya kira-kira begitulah bahasanya ya. Alasannya karena tanda 666 adalah bahasa simbolis dan bukan arti sebenarnya. Benarkah demikian? Mari kita lihat video yang satu ini agar kita lebih jelas. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan share ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan juga agar orang lain terberkati. Terima kasih. Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita sebarkan berita ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan lupa di subscribe dan share ya, agar nama Yesus makin dikenal. Terima kasih. Sahabat yang dikasihi Tuhan, saya di sini mengutip tulisan di salah satu website yang mengatakan begini. Angka 6 menunjuk pada angka manusia, sementara disebut sebanyak 3 kali mengacu pada angka ilahi. Binatang ini adalah manusia yang mengklaim dirinya sebagai Allah. 666 menyatakan secara tidak langsung bahwa dia adalah Allah palsu dan penyesat. Maksud ayat ini sebenarnya hendak berkata, tidak, kamu hanya 666, bukan Allah. Penglihatan yang dilihat Yohanes dalam kitab Wahyu harus ditafsirkan secara benar dan tidak gegabah. Microchip yang sering disebut sebagai cara antikristus memasang tanda 666 memiliki kelemahan teologis. Apakah tanda ini di dahi atau tangan adalah makna literal? Jika memang penafsirannya secara fisik ada tanda di dahi atau tangan, bagaimana dengan tanda orang-orang kudus di dahi mereka yang disebutkan dalam Wahyu 22 ayat 3-4? Apakah di dahi orang-orang kudus juga ada tulisan namanya secara fisik? Literal. Jika kita orang percaya mau dipasangi microchip karena alasan politis dan ekonomi, mereka akan dikategorikan pengikut antikristus dan tidak masuk surga, padahal ia tetap percaya Yesus dan dengan imannya ia masih berdoa dan beribadah dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus. Apakah imannya kepada Yesus dibatalkan hanya karena ia memakai microchip yang diwajibkan negaranya untuk memudahkan identifikasi dan lain sebagainya? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul jika tanda 666 ditafsirkan secara literal, secara fisik ada di dahi atau tangan manusia. Mungkinkah tanda di dahi dan di tangan hanyalah figuratif? Mari kita renungkan lagi. Ini adalah kutipan salah satu blog yang saya baca, tapi tidak perlu saya sebutkan namanya karena menurut saya tidak etis. Ada lagi yang saya lihat di channel YouTube yang menafsirkan Wahyu 13 ini secara demikian sehingga menyimpulkan bahwa tidak apa-apa kalau nanti muncul antikris dan mengharuskan diberi tanda seperti microchip. Kita menerimanya saja dengan alasan tidak mempengaruhi keimanan kita dan hati kita tetap kepada Yesus. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh penafsir-penafsir seperti ini adalah tidak pada tempatnya dan cenderung tidak pada konteksnya. Kita harus pahami bahwa makna dari Wahyu 13 ini harus dilihat sebagai satu kesatuan dan perlu diketahui ada yang bisa ditafsirkan secara figuratif atau penggambaran dan ada yang secara literasi sehingga pengertiannya tidak bias dan tidak salah mengambil tindakan. Kalau binatang yang keluar dari lautan pasti memiliki arti figuratif sebagai gambaran antikristus. Namun kalau tanda antikristus yang harus dipakai agar bisa berdagang dalam arti bisa menjual dan membeli,
Ini bukanlah arti figuratif. Memang akan terjadi realita di masa yang akan datang seperti yang digambarkan, yaitu setiap orang tidak akan dapat berdagang tanpa tanda antikris. Dan nantinya kita dapat melihat hubungannya dengan pasal berikutnya di Wahyu 14 dan Wahyu 16 mengenai hukuman yang akan diterima bila menerima tanda tersebut. Kita tahu bahwa di akhir zaman ketika munculnya antikris di Wahyu 13, bidang agama, dunia politik, dan dunia perdagangan sudah dia kuasai. Ketika dunia perdagangan sudah dikuasai, maka semua orang tidak akan dapat membeli dan menjual kalau tidak memakai tanda antikris di tangan atau di dahi. Namun di akhir zaman juga orang yang memakai tanda antikris ini akan dihukum. Mari kita lihat pasal berikutnya di Wahyu 14 ayat 9 sampai 10 yang berkata demikian. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Wahyu 16 ayat 2 berkata demikian. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi jelas bahwa tafsiran yang disampaikan tidak sesuai dengan Alkitab karena ada konsekuensi akibat kesediaan memakai tanda di tangan atau di dahi. Kalau tidak ada hukuman akibat menerima tanda tersebut, ya monggo kita terima karena hati kita tetap kepada Yesus. Tetapi rupanya ketika di masa penghukuman, hukuman yang dijatuhkan tidak hanya melihat hati, tetapi juga tanda yang diberikan antikris. Nah, kalau dikatakan tanda tersebut bukan microchip, lantas tanda apa yang akan disematkan di tangan atau dahi? Berbicara mengenai tanda, orang yang percaya juga akan diberi tanda di dahi, yaitu meterai Roh Kudus. Tapi kalau tanda antikris, tidak mungkin tanda yang seperti itu. Kalau hanya dipaksa dengan mengucapkan ikrar atau syahadat sebagai tanda pengikut antikris, tidak mungkin juga. Jadi pasti harus sesuatu hal yang terlihat. Kalau ditato, tidak mungkin juga, karena tato tidak bisa berfungsi lain. Atau kalau memakai tali di lengan kanan seperti orang Yahudi di Perjanjian Lama, bisa jadi tidak relevan lagi karena sudah usang. Jadi semuanya akan mengarah ke microchip yang ditanam di tangan atau di dahi yang nantinya berfungsi sebagai alat pembayaran. Metode pemakaian microchip ini pada awalnya tidak dilakukan secara paksaan, tetapi akan dipandang sebagai hal yang wajar karena mengikuti perkembangan teknologi. Kita lihat di dunia perbankan, awalnya hanya memakai ATM tanpa chip. Perkembangan berikutnya, karena ATM tanpa chip mudah dipalsukan, maka beralih ke teknologi chip. Lambat laun, agar ATM tidak mudah dicuri orang, chip bisa ditanam di tangan atau di dahi. Masuk logika kan? Nah, baru pada saat antikris menyatakan dirinya, semua orang akan diharuskan memakai tanda ini. Kalau benar-benar terjadi seperti ini, bagaimana? Kita percaya ketika antikris muncul, Tuhan Yesus sudah datang dan mengangkat orang percaya yang selalu berjaga-jaga, dan kita tidak mengalami masa pemakaian tanda antikris. Kalaupun Tuhan Yesus belum datang kedua kali seperti yang dianut paham mid tribulation atau post tribulation, kita yang menolak tanda antikris akan Tuhan pelihara. Yang pasti orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jangan pernah kita mau memakai tanda antikris. Hati-hati dan waspadalah agar jangan sampai kita ditipu dan mau menerima ajaran hasil tafsiran yang tidak bertanggung jawab dengan memperbolehkan memakai tanda antikris
dengan alasan hanya figuratif, yang akhirnya kita mengalami penghukuman murka Allah di akhir zaman. Mari kita tetap mengikuti firman Tuhan dan belajarlah lebih dalam dengan menggali firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Demikian penjelasan singkat saya ini. Semoga ini bisa mencerahkan bagi yang menontonnya, sehingga kita tidak diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran. Nantikan video saya berikutnya tentang akhir zaman dengan mensubscribe dan menekan tanda lonceng notifikasi ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.